Sampurasun itu kopi hitam sudah diseduh, waktunya kita ngobrol. Karena ngobrol bukan hanya sekedar tentang bertukar cerita, tapi juga berbagi cita rasa. Beberapa tahun ke belakang, jika kita sedang kebetulan berkendara di jalan raya, entah itu dengan kendaraan roda 2, roda 4, atau lebih, di setiap persimpangan jalan dan diberhentikan dengan lampu merah, pasti akan ada beberapa musisi jalanan lah. Musisi jalanan, musisi lampu merah, satu orang atau lebih memainkan alat musik di tengah-tengah jalan raya. Alat musik pun ya alat musik seadanya lah, bukan alat musik yang proper untuk sebuah pertunjukan musik begitu, karena keterbatasan. Gitar juga kadang palas, bahkan banyak juga, nggak jarang lah kita temui musisi lampu merah ini membuat alat musik sendiri gitu dari paralon biasanya. Mereka memainkan 1-2 lagu menemani para pengendara di lampu merah tanpa peralatan yang memadai mencukupi, sehingga mereka harus menyanyikan lagu dengan teriak-teriak gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah sampai urat bohongnya nggak janteng gitu. Ya bukan keinginan mereka juga sebenarnya, tapi memang mereka memainkan atau menampilkan kemampuan mereka di tengah environment atau suasana yang memang bising gitu ya. Suara kendaraan, suara klakson, banyak lah kalau di jalan raya. Yang pada akhirnya 3-4 lagu ke sana udah suara udah serak gitu, udah habis. Lah. Belum lagi cuaca lagi panas gitu kan. Tapi seiring berangsurnya waktu, disadari atau tidak, para musisi-musisi lampu merah ini, khususnya di Kota Bandung, itu mereka berevolusi, mereka berkreasi, mereka berevolusi, sehingga dewasa ini mereka boleh dibilang lebih proper lah dalam menampilkan hiburan lah untuk para pengguna jalan di lampu merah gitu ya. Bahkan mereka sampai menggunakan sound system. Terkait hal tersebut, di samping saya ini sudah ada teman ngobrol yang kebetulan beliau musisi lampu merah. Kita akan ngobrol dengan beliau, Kang Heri. Ya, Heri Doclo. Heri Doclo lah. Heri Doclo. Kang Heri Doclo lah. Gitu ya. Lebih dikenalnya dengan itulah. Nama panggungnya lah. Kita ngobrol tentang perkembangan musisi lampu merah ini seperti apa, termasuk perjuangannya gitu ya. Sehingga semoga harapan saya secara pribadi, kita dapat mengambil manfaat lah, mengambil pelajaran. Kang Heri udah atur nuhun ini, udah nemenin kita ngobrol. Sami Kang. Ya mungkin juga nanti berbagi gitu ya. Kang Heri asli Bandung? Asli Garut Kang. Garut. Asli Garut? Garut, Tarogong. Kelahiran. Jadi asli Tarogong, asli Garut. Tarogong. Sejarahnya bisa sampai di Kota Bandung? Jadi dulu teh pas bapak nikah lagi, ibu nikah lagi. Broken home lah. Broken home lah. Umur 10 tahun. Kang Heri usia umur 10 tahun. 10 tahun, adik umur 7 tahun waktu itu. Ibu yang ngajak, bapak juga ngajak mau milih siapa. Terus bingung Heri teh. Bingung mau ikut ke ibu, nggak ada bapak, ikut ke bapak nggak ada ibu. Serba salah ya. Jadi bingung, mending nggak ikut milih Heri, nggak ikut kedua-duanya. Pada akhirnya ikut sama saudara-saudara. Itu ya yang namanya diam di saudara, pindah ke saudara yang ini, pindah ke saudara yang ini, ya
banyak nggak enaknya ya lah. Ya. Gitu. Akhirnya kabur Dari Garut. dari pas di pertama kabur itu pas di gua yang di Nagreg. Di Nagreg. Pas umur 10 tahun. Kang Heri teh. Nah, Kang Heri umur 10 tahun. waktu masih kelas 4 SD. Buat SD. Ya, Kang Heri berapa bersaudara? 3. Kang Heri anak paling? Kedua. Anak kedua. Oh, anak kedua. Yang pertama udah almarhum, Kak. Ya, udah almarhum. Selama kabur dalam tanda kutip ya. kabur dari rumah saudara. Berarti hidup di jalan. Pertama itu kabur dari nggak langsung di jalanan sih. Pertama dari Nagreg itu ikut ke bis ke Garut. Dari Garut ikut lagi bis ke Jakarta Rambutan, dari Rambutan ke Tanjung Priuk. Nah dari situ ikut kapal, naik kapal laut gitu. Ikut ke Padang ya, udah beberapa daerah lah, beberapa provinsi gitu, pindah-pindah tadi. Kalau ke Padang udah bukan beberapa provinsi lagi, udah beda pulau itu mah. Iya, dari Jawa Padang, ke Sumatera. ke Batam. Berapa lama di Sumatera? Di Padang itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Terus balik lagi ke Jakarta. Dari Jakarta ya masih di Tanjung Priuk lagi, ikut lagi ke Batam kalau nggak salah. Batam. Saya juga belum pernah ke Batam. Masih tanah merah semua dulu, belum kayak sekarang rame. Pastilah, pasti. Cari makannya gimana? Kalau waktu di Batam itu jadi kuli panggul. Waktu di Sumatera? Panggul di pasar. Di Sumatera ya belum bisa apa-apalah, namanya masih kecil gitu. Cari makannya gimana? Ada yang ngasih lah, Baba. Gitu, paling tidur di mana aja, belum mengenal dunia jalanan kayak ngamen gitu, istilahnya jadi musisi jalanan kayak sekarang. Jadi masih bingung gitu. Soalnya pas kabur juga tuh kan berdua sama adik. Adik usia 7 tahun. Sama laki-laki. Pas di Cicalengka itu sebelum ke Garut itu pisah sama adik. Bisa? Adik saya pergi gitu. Memisahkan diri dari akhirnya juga. Itu bawa uang 100.000 dulu itu. Mungkin kalau sekarang berapa? Uang itu dibawa sama adik, dikantonginnya. Makan di warteg, lagi makan, adik saya ngomong, saya mau ke air dulu katanya. Langsung nggak balik lagi. Jadi si adiknya memisahkan diri dari akhir itu tebebeja pokoknya. Tebebeja. Sampai bayar makan nyuci piring itu di rumah makan itu. Karena uang dibawa adik. Nah dari situ ikut sama si ibu warungnya itu mungkin kasihan atau gimana, tanya mau kemana, mau ke Garut. Padahal tujuannya mau nyari mama ke Jakarta. Oh, jadi ibu teh dibawa suami barunya ke Jakarta. Kebetulan. Tapi alamat nggak tahu di mana. Tahunya dulu itu dari Uwa, ya kakaknya ibu. Tahunya di daerah Kampung Sawah aja gitu. Daerah Kampung Sawah di Ciputat gitu, Kak. Tahunya gitu aja, pokoknya dari terminal Kampung Rambutan turun naik Metro Mini. Di pikiran itu waktu itu dari Kampung Rambutan naik Metro Mini, dikira tuh cuma 1 Metro Mini tuh. Tahunya pas nyari ke Jakarta itu semua banyak sampai semuanya itu dicobain naik. Pokoknya dari naik Metro Mini nanti turun naik ojek. Tahunya gitu aja. Sampai nyasar. Ya karena usia kan masih relatif, bukan masa relatif, memang masih muda ya. Iya. Jangankan keluar kota gitu, kadang-kadang ditaruh di dalam kota beda kecamatan aja linglung pulang kemana. Tapi akhirnya adik diketahui kabarnya tuh. Itu ketemu lagi 4 tahun. Allah. Kemudian ya sudah dari kan
pindah-pindah pulau itu ada nyampe 4 tahun lah. Dari balik lagi ya itu ke Bangka. Pernah? Bangka ya. Terus di Sulawesi ya pernah. Di Sulawesi di 2 tempat di pertama di Bone. Di Bone ya, dulu masih setelannya kayak orang kayak main pakai kuda gitu kalau yang kayak. Terus pindah ke Buton. Ada tambang aspal ilegal itu. 4 tahun tuh. Nah, 4 tahun. Balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta 3 bulan. Di sana gimana cari uang, lihatin ada orang yang lagi nyemir sepatu. Nah, ikutan pertamanya bantuin tukang nyemir itu. Sambil nunggu ya dia sambil nyemir sambil jualan apa? TTS, komik kalau dulu kan. Dulu mah banyak komik Petruk. Gitu. 3 bulan ya pertama bantuin sampai akhirnya nyemir sendiri buat cari modal gitu. Buat makan lah, buat modal kalau masih kecil mikirnya. Buat makan. Akhirnya 3 bulan di sana. Dulu di Jakarta jadi emang di jalanannya keras banget lah, nggak kayak di Bandung gitu. Kita lagi tidur dapat uang misalnya hasil nyemir, kita lagi tidur tahu-tahu bangun celana udah sobek, uang udah nggak ada, dompet gitu. Jadi hampir setiap hari akhirnya sampai nggak punya uang itu waktu itu, cuma tinggal itu aja TTS berapa biji sama buku komik apa. Akhirnya nggak punya uang buat ongkos juga mau ke Bandung. Itu dari Jakarta ke Bandung itu terminal masih di Kebun Kelapa. Pura-pura jualan TTS itu biar nggak ditagih sama konektor. Jadi ada bis masuk, pura-pura jualan, kan ikut sampai mana, triknya gitu saat itu. Nah, ketemu adik, info adik dari itu udah di Kebun Kelapa. Saya itu udah ketemu sama adik itu udah di Kebun Kelapa, udah hampir 7 bulanan lah. Di Kebun Kelapa di terminal bisnya, di luar di terminal bis, di luarnya ada oleh-oleh Bandung. Di situ kan ada taksi-taksi. Nah, saya di situ cari buat makan itu kalau subuh dari jam 4:30 itu sampai jam 7 nyuci taksi. Nah, udah beres itu makan, tidur di depan Kalimas kalau dulu ada toko baju gitu. Nah, ada yang bangunin, ya taunya adik saya yang bangunin gitu. Itu udah 4 tahun kemudian itu. Jadi ketemu di jalan juga sama adik. Adik saya katanya ditanya dari di mana aja kemarin selama 4 tahun lah ya. 4 tahun katanya ngenekin mobil preman Bandung Garutan. Siga sinetron pada akhir namanya. Istilah nama terpisah di jalan, ketemu juga di jalan gitu kan. Jadi setelah ketemu sama adik ini sampai sekarang bareng sama adik. Enggak, kalau saya enggak, dari dulu enggak bareng. Kalau bareng enggak akur. Enggak akur laki sama laki. Udah umum lah itu. Enggak akur itu sampai sering malah ya pas udah pertamanya sih bareng itu di Kebun Kelapa, bareng-bareng gitu. Kalau saya kan tiap hari nyuci ya taksi itu. Dapat uang ya buat berdua sama adik saya. Tapi tinggal berdua sama adik setelah ketemu itu tidur itu dulu ada di Kebun Kelapa itu bioskop Kencana. Nah, di depan bioskop itu tidur di atas pasar. Terus kabayang ya perjuangannya. Ya cukup jadi pelajaran aja lah gitu kan. Karena setiap orang latar belakangnya berbeda-beda Kang Heri ya. Ya emang kalau dulu kan di waktu zaman ya saya kecil sampai usia 15 sampai 17 dulu itu kebanyakan yang
di jalan itu hampir semua rata-rata broken home. Kalau beda sama sekarang, Sekarang yang sekarang itu tadinya sengaja jadi disuruh ngamen, disuruh jualan tisu atau kita singin benar, kayak benar. gitu. Banyak kan kita temui juga Ada sekarang. juga yang tadinya musiman. Musiman itu kalau lebaran kan, kalau dulu kalau setiap bulan puasa itu kalau kita misalnya diem di jalan suka ada yang ngebagi uang, amplop, bagi makanan. Ya karena Kang Heri memang istilahnya dari kecil struggle-nya di jalan, ya tahu lah ya. Seluk-beluk di jalan teh gitunya, nu katingali jeung nu teu katingali gitunya. Usia 14 tahun ke Bandung. Langsung ngamen. Enggak, ya cuci mobil dulu. Cuci mobil. Saya pertama ngamen itu pas terminal Kebon Kelapa pindah ke Lipanjang. Waktu itu kan pas pindah ke Lipanjang, jangankan istilahnya kalau dulu disebutnya gembel gitu kan. Jangankan gembel gitu, tukang ngamen, pedagang pun nggak boleh. Ke Lipanjang itu. Akhirnya saya pindah ke alun-alun. Alun-alun Kota Bandung. Alun-alun. Pertamanya ya ketika masih di Kebon Kelapa kan suka kadang-kadang main ke alun-alun, ketemu sama anak-anak yang ngamen, tapi nggak banyak kayak sekarang. Kalau dulu di satu lampu merah itu paling ada 3 orang, 4 orang paling banyak. Nah, karena pertamanya nggak ikut-ikut ngamen, malu kan. Nah, lama-kelamaan ya dikasih sama temen terus. Terus kalau enggak, saya tidur kan di bawah, dulu ada di dalam kaum itu ada KFC. KFC di bawahnya toko bata. Saya tidur itu di situ. Nah, kalau mau makan itu, mau makanan truk karena kayak lift itu kan, tempat nurunin sampah apa untuk besi itu, nanti ada yang baik kan pegawainya, kasih nasi sama bubuk chickennya. Kalau enggak dikasih temen, lama-lama ya malu juga dikasih terus. Akhirnya nyoba ikut belajar. Pakai nyari bekas tutup botol kecrek kalau dulu kan seadanya gitu. Ngamen waktu itu malam itu juga nggak berani siang, malu karena malu kan. Pertama di lampu merah Jiwasraya waktu itu, di seberang pinggir Masjid Agung itu. Di situ. Terus lama ngamen, akhirnya makin lama ada. Terus saya dulu sering beli ya dulu minuman ada beli ke toko itu, ada sincinya mungkin gimana simpati sampai saya disekolahin lagi. Alhamdulillah. Sekolahin lagi waktu itu sampai beres SMP lah. Jadi motivasinya si Inci itu dulu di keluarganya itu dia pengen semua agama ada. Motivasi dia pribadi Inci ini. Gitu. Jadi dianya kan Protestan. Anaknya apa? Terus itu kan Protestan sama itu lagi. Nah, itu lah. Terus kakeknya Katolik. Katolik. Konghucu, suaminya Buddha. Nah, dia nggak ada Islam. Ada Kang Heri. Jadi anaknya sampai dia kan punya grosir, ya apanya itu grosir. Sampai pegawai yang kerja yang lain itu pada ngiri. Karena kalau Heri kan makan juga bareng gitu. Jadi yang lain mah enggak, di belakang gitu. Mereka iritnya karena Heri teh disayang istimewa lah gitu, beda dari yang lain gitu. Nah, dari situ mungkin karena udah tamat SMP, MTS ya.
Jadi benar-benar saya disekolahin agama, kalau nggak sholat dia bukan agama Islam, tapi kalau sholat apa saya selalu diingetin gitu sama si Cici itu. Nah, kemudian di lampu merah beliau ini dengan rekan-rekannya di lampu merah Pasteur Sukajadi lah ya, di bawah flyover Pasopati tepatnya di situ. Semua warga Kota Bandung pasti tahu lah. Kalau di lampu merah ini Kang Heri dari tahun berapa? Dari tahun ada 5 tahun nggak? Lebih adalah 8. Sekarang anak aja udah 8 tahun. Saya ada kebetulan dulu emang pas tadinya di alun-alun itu saya kan ada yayasan dulu, Yayasan Bahtera namanya. Jadi itunya apa? Pendampingan ke anak-anak jalanan dan pencegahan HIV/AIDS. Itu yang bentuk? Oh, ada yayasan Bahtera. Kang Heri masuk ke situ atau enggak, pertamanya saya itu anak dampingan pertama di yayasan itu. Tadinya mereka itu isu buruh anak. Buruh anak. Jadi anak nggak boleh kerja, eksploitasi anak lah ya. Yang ada yang kerja di pabrik boleh kerja, tapi nggak boleh nyampe misalnya kayak orang dewasa 8 jam gitu. Akhirnya mungkin ada isu-isu tentang anak jalanan. Mereka pada ke jalan gitu, ngerangkulnya ke jalan. Nah, di yayasan sampai berapa tahun saya di situ ya, banyak belajar ya, di sekolahin lagi gitu sampai di kuliah, sekolah, ikut ujian persamaan SMA sampai 4 kuliah, cuman jam 1 semester karena keluar di STKS di situ, karena mukulin satpam jadi keluar. Di yayasan juga dari tadinya saya anak dampingan sampai jadi pendamping, makanya saya sekarang di sini itu tadinya saya stay di rumah belajar di sini di Citepus. Nah, di Citepus karena saya keluar itu karena istri dulu masih umurnya masih belum pas 17 tahun. Udah karena suatu hal harus menikah gitu sama saya. Sedangkan yang salah satu yang bikin aturan kayak Ari Sirait lah sekarang gitu kan, Pak Hadi Utomo ke direktur yayasannya, bikin undang-undang perlindungan anak gitu, KPAI. Salah satunya kan Pak Hadi sama Ari Sirait itu. Nah, saya nggak boleh, saya disuruh milih, kamu mau tetap kerja di sini jadi pendamping, tapi jangan pacaran sama anak itu. Ya, cuman karena mungkin masalah hati dan perasaan, saya mikir udah keluar aja. Sinetron Dewa ya. Penuh dengan drama ternyata ini, saudara-saudara. Narasumber kita nih, teman ngobrol kita. Akhirnya lebih yayasan Bina Sejahtera Bahtera. Yayasan sekarang masih ada. Jadi Kang Heri teh Yayasan Bahtera ini dari mulai anak dampingan sampai jadi pendamping gitu, ngajar di jalan gitu, bawa meja gitu, sampai akhirnya ada kondisi di mana ya percintaan lah, masalah rasa mah gitu ya. Jadi ya akhirnya dikasih pilihan akhirnya dikasih pilihan mau lanjut sebagai pendamping di yayasan ini, tapi dengan kondisinya meninggalkan calon istri, atau istilahnya sok milih pemajikan gitu, tapi keluar di dia gitu ya, susah masalah rasa makan nahan nafsu orang juga nggak baik gitu kan, orang maring kan, bahaya gitu, gawanya mal bener lah. Nahan nafsu mah benar, serius, sama-sama laki-laki soalnya.
Singkat cerita akhirnya Kang Heri lebih memilih keluar dari yayasan Keluar dan dari hidup bareng yayasan, istri kan itu. Bareng karena dulu ya, istri kan tinggal di Citepus. Kan di sini semua dulu kebanyakannya anak-anak di Citepus yang ngamen di sini Yang ngamen itu. di lampu merah ini. Kalau sebelum ada banyak pemain biola di sini kan, kalau yang pada main biola itu anak-anak Cibarengkok suka jadi. Tadinya binaan RMAM Hari Rusli almarhum. Oh iya iya. Itu akhirnya ya pertamanya bingung sih keluar dari yayasan juga. Mau ngapain? Mau ngapain? Main-main ke jalan ke anak-anak karena emang udah biasa ngedampingi anak-anak gitu, belajar gimana. Tadinya malu saya mau ngamen lagi juga gitu. Mau ngamen juga tapi lama kelamaan daripada mikirin gengsi terus, kita nggak makan. Terus udah nikah kan harus ya ada kewajiban resiko ada kewajiban ke istri gitu. Akhirnya maksain ngamen, ya udah bisa gitar kebetulan. Pas di yayasan kan ada kursus, ada apa dibekali lah ya di yayasan. banyak pelajaran yang didapat dari yayasan itu. Alhamdulillahnya. Akhirnya ngamen di sini